izin kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Izin berulang kali. Izin berulang kali. Ya. Izin ke arah pengungsian. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Prada Luki Namo tewas setelah disiksa berhari-hari oleh seniornya. Tidak hanya satu orang, namun 22 prajurit TNI yang diduga menyiksanya hingga korban meninggal dunia. Dari persidangan yang kini bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur, terkuak fakta korban disiksa secara keji. Dari pernyataan para saksi yang diungkap di persidangan, sejumlah fakta penting lainnya menggemparkan publik. Salah satunya datang dari kesaksian yang diungkapkan oleh Prada Richard, saksi yang saat malam penganiayaan berada bersama Prada Luki mengalami penyiksaan yang sama oleh para seniornya. Setelah ini merintahkan untuk mencari selang tapi tidak dapat selang. Terus sesampainya Umek ini Rio laki ke staf 1 membawa kabel. Terus itu kabelnya diambil dan izin berulang kali. Izin berulang kali. Siap. Izin ke arah punggung semua. Dalam kasus ini terdapat 22 tersangka anggota TNI di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere yang diadili di pengadilan militer. Terungkap para tersangka memiliki sejumlah peran, di antaranya penyiksaan dengan keji, penganiayaan yang terus berulang-ulang, ada pula tersangka yang menganiaya dalam kondisi mabuk, hingga lalai menghentikan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Luki. Dalam persidangan lanjutan, saksi yang dihadirkan mengungkapkan Prada Luki sempat berkali-kali minta ampun saat dianiaya seniornya. Anggota Provos Pratu Petrus Canisius Wae dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa penganiayaan terhadap Prada Luki. Pratu Petrus menyebut salah satu terdakwa Pratu Abner Yeterson memukul Prada Luki. Saksi juga melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Luki. Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali meminta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa, melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki siap memerintahkan Pratu untuk berbuat itu, bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa. Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Meski saksi Pratu Petrus Canisius Wae bersaksi dan memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa, namun orang tua Prada Luki mengamuk karena saksi yang merupakan anggota Provos banyak memberikan keterangan tidak tahu. Saya akan ngomong terus. Silakan kalian mau bersaksi model apapun, saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Kerjaan fokus kok cuma duduk diam.
Namun, terdakwa kasus kematian Prada Luki Letu Ahmad Faisal menyangkal keterangan Pratu Petrus Kanisius Wae, saksi yang merupakan anggota Provos dalam sidang pembuktian di Pengadilan Militer Kupang. Terdakwa menyebut ada 3 ketidaksesuaian pada keterangan saksi. Salah satunya mengenai perintah yang diberikan pada saksi usai memimpin apel malam pada 28 Juli. Saksi yang merupakan anggota Provos mengaku hanya diminta mengantar korban ke ruang staf Intel. Namun menurut terdakwa, saat itu dirinya memberikan perintah untuk menjaga, bukan mengantar. Kami itu memerintahkan untuk para Provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga, mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya Provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa. Tadi ulangi, saksi. Tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap pada Tetap ada keterangan. keterangannya. Siap. Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah menyebut bahwa penganiayaan yang dialami Prada Luki terjadi karena ada relasi kuasa. Menurut Heri, seharusnya atasannya saat itu bisa menghentikan penyiksaan yang terjadi, sehingga timbul akibat yang lebih parah, yakni kematian. Tentunya kalau kita melihat kondisi pada saat itu ya, tentunya korban pada posisi yang sangat lemah ya, tidak punya kapasitas untuk melakukan pembelaan diri karena dilakukan kejahatan itu oleh banyak orang. Ya, ada relasi kuasa yang tadi kita sampaikan. Bahkan kalau saya tidak salah mencatat tadi banyak pertanyaan dari hakim maupun auditor militer itu yang mungkin menyasar kepada komandan di lapangan. Katakanlah mereka yang memiliki status kepangkatan lebih tinggi dibandingkan yang lain yang saat ini menjadi terdakwa juga dalam perkara yang sama ya. Kalau dalam pertanggungjawaban militer itu, kalau saya tidak salah mencatat ada istilahnya pertanggungjawaban komando, ya di mana posisi yang di atas itu sebenarnya memiliki peran dan fungsi yang bisa saja menghentikan satu kejahatan di lapangan karena dia bisa memerintahkan hal itu. Maka kalau dia tidak melakukan, itu bisa dikualifikasikan misal dalam suatu delik namanya delik omission, omisi. Berarti dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atas kewajiban hukumnya dia. Dari awal posisinya Prada Luki dan salah seorang lagi yang kemudian dijadikan korban ya memang tidak berdaya. Dan ini letak kekejian dari tindakan itu kan, kenapa tidak dihentikan saja kalau memang hanya sekedar memberikan peringatan atau pembelajaran, toh ada batasannya, walaupun ini dilakukan lingkup militer yang mungkin punya ketahanan tubuh yang tidak sama seperti orang biasa pada umumnya ya, warga sipil. Tapi sekali lagi tindakan sampai menghilangkan nyawa orang tentunya tidak dapat dibenarkan. Persidangan ini semua bermula setelah Prada Luki Namo dilaporkan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu setelah dirawat intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Air Ramo, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, kematian Prada Luki disebut bagian dari pembinaan. Namun kebenaran jauh lebih kejam dari yang dikabarkan. Tangis ibu Prada Luki pun pecah di ruang sidang karena tak kuat mendengar anaknya disiksa hidup-hidup. Kata-kata para saksi ibaratkan pisau yang menembus hati seorang ibu. Sepriana, ibu Prada Luki, memilih untuk tidak mendengar semua keterangan saksi karena tak kuat membayangkan anaknya menderita berhari-hari. Ibu Prada Luki meminta para pelaku dipecat dan dihukum maksimal sebab tewasnya Prada Luki masuk kategori pembunuhan berencana, bukan tewas karena dianiaya. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Mendengar keterangan saksi,
saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Kini, seluruh mata tertuju pada ruang pengadilan militer, tempat di mana nasib para terdakwa akan ditentukan dan publik menanti apakah keadilan benar-benar akan berpihak. Meski bagi keluarga Pradaluki tidak ada hukuman yang mampu menghapus luka dan kehilangan. Namun putusan peradilan nantinya diharapkan jadi keadilan bagi Pradaluki agar beristirahat dalam damai. Tim Liputan Kompas TV.